Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada saat ini. Senang sekali kita kali ini bisa bersama-sama berada di tengah suasana Natal 2021. Hampir 2 tahun sudah kita berada di masa pandemi COVID-19. Dan sampai hari ini pun kita masih ada di tengah pandemi itu, karena pandemi masih belum berakhir, masih ada di sekitar kita. Tapi kita bersyukur kalau saat ini kita bisa kembali memperingati atau merenungkan peristiwa Natal, peristiwa lahirnya Sang Juru Selamat dunia, Sang Penebus di kota Daud, di Bethlehem, di dalam palungan. Nah saudaraku, di tengah perayaan Natal seperti ini pasti atau tentu ada banyak lagu Natal yang bisa kita dengarkan setiap hari, yang kita bisa putar, baik kaset, CD dan segalanya, ya, dan ataupun kita nyanyikan bahkan. Dan di antara sekian banyak lagu Natal, ada satu lagu yang berjudul Blue Christmas. Tentu saudara-saudara familiar juga dengan lagu ini. Dalam bahasa Indonesia, lagu ini diterjemahkan dengan judul Natal Kelabu. Kalau secara letterlock harusnya kan Blue Christmas itu Natal yang biru, tapi ternyata dalam terjemahan Indonesianya diberi judul Natal yang Kelabu. Nah pertanyaannya adalah, kenapa lagu ini diberi judul Blue Christmas atau Natal yang Kelabu? Ternyata kalau kita perhatikan syair atau lirik lagu ini, ya ternyata lagu ini bercerita tentang perayaan Natal yang justru meriah. Aneh kan? Dengan dekorasi Natal yang indah, lampu hiasan Natal yang luar biasa, enak dipandang, enak dilihat, dekorasi Natal yang wow, super mantul, acara perayaan Natal yang super meriah, dan segalanya. Tetapi dikatakan kenapa Natal itu menjadi kelabu? Ternyata masalahnya di sini ada. Justru di tengah perayaan Natal seperti itu, Yesus Kristus yang dirayakan kelahirannya tidak ada di situ. Yesus tidak hadir di situ, dan inilah tragedi sebuah perayaan Natal. Nah, seringkali tanpa disadari banyak anak Tuhan, orang Kristen umat Tuhan merayakan Natal, tetapi sesungguhnya yang dialami adalah Natal yang kelabu. Hanya aksesoris, hanya pesta perayaan yang meriah, makan, minum, acara, dekorasi, ya macam-macam yang difokuskan tanpa sadar ternyata Yesus tidak ada di situ. Inilah Natal kelabu. Nah mari di Natal kali ini, meskipun dalam situasi masih masa pandemi ini, kita mungkin tidak bisa merayakan Natal semeriah pada tahun-tahun sebelumnya. Itu tidak masalah, saudaraku. Yang penting, esensinya adalah di dalam perayaan Natal, hadirkan Yesus, lahirkan Yesus. Di mana? Bukan di pesta perayaan itu tentunya. Bukan di setiap acara yang kita saksikan. Bukan. Tapi hadirkan atau lahirkan Yesus di hati kita, di hidup kita. Dan kalau ini terjadi, maka Natal itu menjadi Natal yang sangat penuh arti. Natal yang sangat bermakna. Jadi esensi Natal sesungguhnya bukan pada kemeriahan acara, bukan pesta pora, bukan hiasan dekorasi Natal yang indah-indah dan selain sebagainya. Tetapi ketika Yesus lahir dan Yesus hadir di hati kita, di hidup kita, ya bukan lagi sebagai bayi yang mungil, yang kecil, yang tidak berdaya, tetapi izinkan Yesus Kristus hadir dan lahir di hidup kita menjadi Tuhan, ya, menjadi Tuhan, Kurios, penguasa tunggal. Itu artinya Kurios, dia sebagai Tuhan dan Raja, segala raja yang memerintah, yang berdaulat penuh, yang berkuasa penuh atas hidup kita. Dan kalau itu terjadi, saudaraku, maka Natal kita adalah Natal yang penuh arti. Kiranya kita semua dalam sukacita Natal ini, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu ini, ya. Jadikan diri kita, hidup kita, hati kita seperti palungan, ya, di kandang domba di Bethlehem, yang siap menerima, menyambut Yesus yang lahir pada saat itu. Biarlah hati kita menjadi seperti palungan,
hati kita atau hidup kita seperti emas, kemenyan, dan mur. Ya, 3 persembahan yang dibawa orang Majus dari timur yang dipersembahkan kepada Yesus, bayi raja yang baru lahir itu. Persembahan yang sangat indah. Dan kalau ini terjadi, maka Natal tahun ini saya pastikan menjadi Natal yang sangat berarti, Natal yang sangat bermakna. Meskipun tanpa pesta pora, tanpa acara, atau apapun kemeriahan yang lain, tetapi yang penting Yesus Kristus, Tuhan, Raja segala raja, hadir dan hidup di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak saudara, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu ini. Haleluya. Hidupku berkenan padamu, seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas, kemenyan, dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas, kemenyan, dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Jadikan hati kami seperti palungan, tempat Engkau hadir dan lahir di dalam hati kami, Tuhan Yesus.
jadikan hidup kami seperti emas kemenyan dan mur, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan padamu. Haleluya. Oh, 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 oh. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the very word rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the very word rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Bersama katakan, oh, on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, oh, night Kiranya sukacita
damai sejahtera berkat Natal tahun ini bersama kita semua. Dan sadari bahwa kita saat ini sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kali. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya, hari yang besar, hari yang dahsyat itu tidak lama lagi akan segera tiba. Dan ketika Yesus datang kembali nanti, dia tidak akan datang atau lahir kembali sebagai seorang bayi, anak bayi kecil yang mungil, yang kecil, yang tidak berdaya. Tetapi dia akan datang dalam segala kemuliaan, keagungan, dan kekuasaannya yang dahsyat. Karena dia akan datang sebagai Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, dan Hakim yang agung, Hakim di atas segala hakim. Itulah yang kita nantikan. Karena itu siapkan hidup kita menyambut kedatangannya yang kedua kali, dengan hidup kita senantiasa dipimpin, diatur, dikuasai oleh kehadirannya selalu di hidup kita. Yesus tinggal di hati kita sebagai Tuhan dan Raja, bukan hanya sekedar sebagai juru selamat atau penebus dosa, tetapi sebagai Tuhan, Kurios, penguasa tunggal atas hidup kita, dan Raja yang berdaulat penuh, berkuasa penuh, mengatur seluruh hidup kita. Dan percayalah, kalau ini terjadi dalam hidup kita, maka hidup kita akan aman dalam kendali, dalam pimpinannya, dalam tuntunannya, dalam penyertaannya yang ajaib, yang penuh kuasa. Dan hidup kita akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan selanjutnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 25 Desember 2021, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Gloria in excelsis Deo. Haleluya. Amin.